Halo, kenalin aku Candyline. Ayo teman-teman, ikut aku untuk belajar matematika mengenai materi limit fungsi trigonometri. Cara yang digunakan dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri tidak jauh berbeda ketika menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu dengan menggunakan sifat limit x mendekati c, fx sama dengan c. Namun, terdapat formula tertentu untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tertentu menyesuaikan dengan bentuk fungsinya. Coba kalian perhatikan, lollipop yang Candyland bawa ini berbentuk apa ya? Iya, tepat sekali. Ini adalah bentuk lingkaran. Dari bentuk lollipop ini bisa kita ubah ke dalam bentuk lingkaran, dan dari lingkaran tersebut kita mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Dari gambar segitiga siku-siku tersebut, titik P, X, Y adalah pusat lingkaran yang berjari-jari. PR sama dengan PT sama dengan R. Sudut PPR adalah sudut lancip. Misalkan besar sudut tersebut adalah X dalam radian, garis nyinggung di titik P, MY memotong garis PR di titik S, MN. Titik Q, AY adalah proyeksi titik R, AD pada garis PP. Dari pernyataan ini diperoleh yang pertama, terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga PTS. Yang kedua, terdapat juring lingkaran, yaitu juring PPR. Yang ketiga, luas segitiga PQR itu sama dengan setengah PQ dikali QR, sama dengan setengah PR cos X dikali PR sin X sama dengan setengah R kuadrat cos X sin X. Dan yang keempat, luas segitiga PTS adalah sama dengan setengah PT dikali TS, sama dengan setengah PT dikali PT dikali tan X, sama dengan setengah R kuadrat tan X. Dan yang kelima, luas juring PTR itu sama dengan X per 2Pi dikali PR kuadrat, sama dengan setengah X R kuadrat. Dari luas segitiga PQR, segitiga PTS, dan luas juring PTR dapat diperoleh hubungan luas juring PTR itu lebih kecil daripada luas segitiga PTR dan lebih besar daripada luas segitiga PQR, sehingga diperoleh setengah XR kuadrat lebih kecil dari setengah R kuadrat tan X dan lebih besar dari setengah R kuadrat cos X sin X. X lebih kecil dari tan X dan X lebih besar dari cos X sin X. Maka diperoleh X per sin X itu lebih kecil dari 1 per cos X dan X per sin X lebih besar dari cos X. Luas segitiga PQR, segitiga PTS, dan luas juring PTR adalah X per sin X lebih kecil dari 1 per cos X dan lebih besar dari cos X. Selanjutnya, jika X sama dengan 0, maka cos X sama dengan 1. Hal ini berarti bahwa X per sin X lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 1. Jadi, nilai limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Di sisi lain, bentuk cos X lebih kecil dari X per sin X dan lebih kecil dari 1 per cos X dapat pula dinyatakan dalam sin X per X lebih kecil dari 1 per cos X lebih besar dari cos X. Oleh karena itu, jika X 0, maka cos X sama dengan 1. Hal ini berarti bahwa sin X per X lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 1. Jadi, nilai limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Dalam kegiatan ini diperoleh limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Dan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Nah, sekarang ikut aku yuk untuk mengetahui sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, BX per sin AX sama dengan B per A. Limit X mendekati 0, BX per tan AX sama dengan B per A.
limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Ayo sama-sama perhatikan contoh soal berikut ini ya teman-teman. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 tan AX plus 2X per sin X plus 2X. Limit X mendekati 0 tan X plus 2X per sin X plus 2X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per cos X ditambah 2X per sin X plus 2X. Dengan mengalihkan cos X per cos X diperoleh bahwa limit X mendekati 0 sin X per cos X ditambah 2X per sin X plus 2X dikali cos X per cos X sama dengan limit X mendekati 0 sin X plus 2X cos X per sin X cos X plus 2X cos X. Sin X cos X sama dengan setengah sin 2X. Diperoleh limit X mendekati 0 tan X plus 2X per sin X plus 2X sama dengan limit X mendekati 0 sin X plus 2X cos X per setengah sin X plus 2X cos X sama dengan limit X mendekati 0 X sin X per X plus 2 cos X per X sin 2X per 2X ditambah 2 cos X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X plus 2 cos X per limit X mendekati 0 sin 2X per 2X plus 2 cos X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X plus limit X mendekati 0 2 cos X per limit X mendekati 0 sin 2X per 2X plus limit X mendekati 0 2X cos X sama dengan 1 plus 2 per 1 plus 2 sama dengan 1. Jadi nilai limit X mendekati 0 tan X plus 2X per sin X plus 2X adalah 1. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 1 min cos X per sin X. Limit X mendekati 0 1 dikurang cos X per sin X sama dengan limit X mendekati 0 1 dikurang cos X per sin X dikali 1 ditambah cos X per 1 dikurang cos X sama dengan limit X mendekati 0 1 dikurang cos kuadrat X per sin X 1 dikurang cos X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 atau 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Diperoleh limit X mendekati 0 sin kuadrat X per sin X 1 min cos X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per 1 min cos X sama dengan 0. Jadi nilai limit X mendekati 0 1 dikurang cos X per sin X adalah 0. Sekarang ayo kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Semangat! Yang pertama, tentukan nilai dari A. Limit X mendekati 0 sin 2X per sin 6X. Yang B. Limit X mendekati 0 sin 7X ditambah tan 3X dikurang sin 5X per tan 9X dikurang tan 3X dikurang sin X. Yang C. Limit X mendekati 0 2X kuadrat plus X per sin X. Dan yang D. Limit X mendekati 0 1 dikurang cos kuadrat X per 5X kuadrat. Dan yang nomor 2, tentukan nilai dari A. Limit X mendekati pi per 2 1 dikurang sin kuadrat X per cos kuadrat X. Yang B. Limit X mendekati pi per 2 2X min pi per cos
cos X. Yang C, limit X mendekati pi per 2 sekan kuadrat X per tan kuadrat X. Dan yang terakhir, limit X mendekati pi per 4 sin X min cos X per 1 min tan X. Segitu dulu teman-teman belajar bersama Candy lain kali ini. Sampai jumpa lain kali ya. Bye-bye.